Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya ingin bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Gila. Definisi jahiliyah yang sesungguhnya. Segitu takutnya kah negara-negara Arab sama Indonesia? Bahkan kita habis kalah masih tetap takut. Federasi Bahrain minta leg kedua digelar di luar Indonesia. Menurut gue ini konyol sih. Coba gue tanya, di belahan dunia mana ada tim sepak bola yang dilarang menggelar pertandingan di kandangnya karena cywar di sosial media? Karena Asli ini Bahrain sudah kena mental duluan sebelum datang ke Indonesia. Nah ini jangan sampai Indonesia itu mau bertanding di luar GBK. Jangan mau keluar dari Indonesia. Karena kita itu capek-capek terbang ke Bahrain dan mau bertanding dengan mereka di Bahrain dan kemudian dicurangi oleh mereka dan mereka tidak mau mengakui itu. Nah sekarang biadabnya mereka itu mau pertandingan tandangnya mereka itu digelar di luar Indonesia. Bayangkan biadabnya Bahrain ini teman-teman. Di Bahrain kita sudah dicurangi. Tambahan menit yang seharusnya 6 ditambah menjadi 9. Dan mereka dengan percaya diri sekali di akun sosial media, di Instagram resminya mereka, federasi mereka tulis apa? 90 plus 6. Sekarang mereka minta untuk tandingnya itu di luar Indonesia. Jadi di sini kita lihat betapa ketakutannya Bahrain untuk datang ke Indonesia. Mereka tahu konsekuensi yang akan terjadi ketika mereka datang ke Indonesia. Ya walaupun itu hanya sekedar serangan cywar di media sosial, tapi sudah membuat Bahrain itu kena mental. Mental mereka itu jatuh dari supporter Indonesia yang ada di media sosial. Jadi teman-teman jangan pernah berhenti untuk terus menyerang mereka. Karena mereka ini biadab sekali dengan timnas Indonesia. Bayangkan sekarang mereka minta, ini secara resmi loh teman-teman, bukan tidak resmi, ini resmi. Mereka minta supaya pertandingan tandang mereka yang seharusnya digelar di Jakarta itu digelar di luar Indonesia. Bayangkan mereka punya kurang ajar itu teman-teman. Mereka mau menang, mereka mau seri, tapi tidak mau untuk datang ke Indonesia dan bermain di Indonesia. Dengan alasan apa? Keamanan. Loh kalian pikir di Indonesia tidak ada polisi, tidak ada tentaranya? Jangan khawatir soal keamanan tim kalian. Jangan khawatir untuk datang ke Indonesia. Jangan kena mental duluan sebelum bertanding dengan Indonesia. Lalu kalian minta untuk bertanding di luar. Gila sekali nih Bahrain, cow. Ngeri sekali mereka ini. Ketikan sosial media, kok bisa-bisanya negara jahiliyah satu ini minta pertandingan digelar di luar Indonesia? Mainnya masih jauh, bos. Tapi sudah takut duluan. November dulu, tapi sudah takut duluan. Heran dengan fans sepak bola di Indonesia saat ini. Sangat banyak fans FOMO, hanya bisa teriak saat menang, tetapi ketika kalah menyerang sana sini. Sangat tidak dipermasalahkan ketika ada pemain yang tidak perform dan diberikan kritik. Tapi ada baiknya memberikan kritik yang membangun dengan kata-kata yang baik. Jangan hanya bisa hate, komen, menyerang dengan kata yang kasar, menghina, menyerang keluarga dan orang terdekat, dan setelah membanding-bandingkan pemain-pemain dengan pemain lain. Karena semua pemain pasti ingin memberikan yang terbaik. Semua pemain bekerja keras, luar biasa sekali tulisan yang dibuat oleh kapten tim nasional Indonesia, bahkan lebih bagus dari permainannya kemarin. Jadi gua harap ya lebih baik kapten timnas Indonesia ini beralih profesi menjadi penulis dan motivator, karena lebih baik dibandingkan menjadi pemain sepak bola. Karena kalau kritik terkait dengan permainan, buktikan di lapangan. Gue sudah bilang beribu-ribu kali, berjuta-juta kali, kalau dihujat, kalau dikritik terkait performa, buktikannya di lapangan, bukan di Instagram eksklusif. Oke? Bukan di Instagram story eksklusif. Oh Shane main jelek, komennya nggak dihajar. Silahkan cek komennya, dihajar juga. Dan gue pun sangat tidak membela Shane sama sekali. Menghajar, kan boleh cek video gue bilang 4 pemain, gue bilang mainnya kayak apa, kalian bisa cek. Gak membeda-bedakan sama sekali. Karena kita juga punya mata dan kita bisa melihat dan kita bisa mengkritik bagian performa, apalagi kapten, pemain yang harusnya memberikan motivasi, pemain yang harusnya bisa mengangkat kepercayaan diri tim, tapi justru permainannya paling tidak mengangkat, justru menurunkan kepercayaan diri tim. Dan ketika
Ya mungkin ini salah satu bentuk kekesalan dari Asnawi karena dia diserang habis-habisan. Tetapi kembali lagi, kalau kita sudah levelnya timnas itu berarti profesional sekali. Dan di sini Asnawi menunjukkan bahwa dia kesal sehingga dia memposting di story Instagramnya dia bahwa ada netizen yang ya hate comment ke dia. Sebenarnya itu salah satu ya bentuk cintanya timnas Indonesia, supporter maksudnya ke Asnawi Bahar, Mangku Alam Bahar supaya dia bisa bermain lebih baik di pertandingan selanjutnya. Saya sih berharap Asnawi bisa membuktikan di pertandingan selanjutnya kalau dia dipercayakan oleh STY menjadi starter lagi. Itu sih sebenarnya teman-teman. Puncak komedi guys, puncak komedi. Federasi Sepak Bola Bahrain meminta pertandingan antara Indonesia lawan Bahrain nanti bulan Maret 2025 itu digelar di luar Indonesia. Yang penting bukan di Indonesia. Ini sih definisi puncak komedi, cemen banget lo Bahrain bener-bener. Dari statementnya nih ya, Federasi Sepak Bola Bahrain ini lagi mengirim surat lah ke AFC dan FIFA ya. Permohonannya adalah meminta pertandingan antara Indonesia lawan Bahrain nanti ya dipindahkan, yang penting mainnya bukan di Indonesia. Dalam statement permohonan mereka bilang ini semua tuh didasari oleh ya intinya kejadian-kejadian kayak netizen-netizen kita lah yang mengirim ancaman macam-macam lah ke si pemain Bahrain atau Federasi Bahrain, dan ya itulah mereka bilang ini permohonan adalah untuk menjaga keselamatan mereka karena mereka yakin AFC bullshit, bohong terus mereka. Ya anggota-anggotanya ya itu ya termasuk mereka. Tapi kalau emang sampai akhirnya AFC FIFA menyetujui laga antara Bahrain dan Indonesia dilaksanakan di luar Indonesia, puncak komedi. Ya, kalau misalkan itu terjadi ya, laga antara Indonesia dan Bahrain bermain di luar Indonesia, maka saya pikir ini salah satu bentuk kekonyolan dari AFC dan juga FIFA. Saya sih berharap Indonesia mati-matian tidak mau untuk bermain di luar. Jangan sampai kita mau mengikuti aturan-aturan goblok dari mereka yang kalau seandainya terjadi ya, Indonesia dan Bahrain itu main di luar, jangan sampai PSSI mau untuk mengikuti kemauan mereka gitu. Mau tidak mau, suka tidak suka, ini laga kandangnya Indonesia lah. Kau harus datang ke sini. Apapun alasannya tidak bisa diterima. Toh Indonesia ke sana, apakah dijamin keselamatannya timnas Indonesia? Kan tidak juga. Jadi ya kembali lagi bahwa Bahrain ini sudah kena mental sebelum bertanding dengan Indonesia. Bahkan di sana ketika kita bermain di Bahrain pun, mereka itu kena mental tertinggal 2-1. Dan akhirnya mereka pakai segala macam cara untuk supaya bisa menahan imbang Indonesia. Dan andai kata waktu itu posisi kita 2-2, saya pikir wasit itu akan menunggu sampai Bahrain cetak gol kemenangan. Tapi untunglah kita sempat unggul waktu itu. Jadi wasit ini menunggu sampai ya hasilnya itu imbang. Jadi kalau misalkan nanti nih Indonesia mau mengikuti kemauannya Bahrain, saya pikir ini aduh gila sekali Bahrain ini. Ya saya sih berharap jangan sampai mau diikuti ya kemauan-kemauannya Bahrain ini, karena mereka sejujurnya ini seperti Barbie ini, mereka ini tidak cocok, mereka ini jadi pemain-pemain sepak bola karena mental mereka ini bukan mental pemain sepak bola. Mereka ini mental-mental ya, main Barbie saja mereka ini. Buat yang ngebully pemain timnas Indonesia, khususnya Asnawi, sini gue kasih tahu. Sebelum kita lanjut, buat yang masih ada tanda-tandanya, pencet di follow gue. Sikat. Ya banyak banget yang ngebanjirin kolom komentarnya Asnawi dengan bulian, dengan kata-kata yang menurut gue nggak pantas untuk diomongin ke pemain timnas Indonesia. Apalagi Asnawi udah pakai ban kapten bertahun-tahun. Sudah banyak jasanya Asnawi untuk timnas Indonesia. Jadi kalian nggak berhak untuk ngebully Asnawi ataupun ngebully pemain lain. Ya benar, kita kalah semalam. Kalian kecewa? Nggak apa-apa, wajar. Tapi jangan kalian lampiaskan kekecewaan, kemarahan kalian ke pemain timnas Indonesia. Asnawi nggak perform? Yes, gue setuju. Tapi bukan cuma Asnawi yang nggak perform. Beberapa pemain lainnya juga nggak perform. Seperti Saint Patinama, Miss Wilgers, dan beberapa pemain lainnya termasuk juga Witan. Taktik Sintayong nggak buruk. Kita menguasai bola. Kurangnya apa? Kurangnya fokus di lini belakang. Dan di lini depan kurang kreativitas untuk membangun serangan. Jadi kita mudah untuk ketinggalan 2 gol dan sulit mencetak gol untuk membalas keunggulan. Sesederhana itu aja. Jadi jangan nyari kesalahan, apalagi ngebully pemain. Maksudnya begini teman-teman,
Kalian itu boleh mengkritik, silahkan. Tidak ada yang melarang kalian mengkritik. Siapapun yang kalian mau kritik di timnas, silahkan kalian kritik. Tapi tolonglah, jangan sampai dibully, dihina-hina, sampai keluarga atau teman-teman dekat mereka dihina dan lain sebagainya. Jangan, tolong, jangan. Karena mereka ini pemain-pemain Indonesia, timnas, yang mau berjuang untuk timnas lebih baik lagi begitu. Karena tidak di semua pertandingan mereka itu harus main bagus, men. Kalaupun mereka dipilih menjadi starter, itu karena menurut penilaian STY, mungkin mereka lebih bagus dari teman-temannya mereka. Atau mereka bisa jadi opsi terakhir dari STY untuk diturunkan sebagai starter. Jadi ayolah kemauan, mau kalah, mau menang, mau imbang, itulah hasilnya. Kalau kemudian ada pemain yang underperform, tolonglah jangan dihina. Ayolah kita kritik, supaya apa? Supaya mereka di pertandingan-pertandingan selanjutnya, mereka bisa bermain baik, bisa perform, bisa menunjukkan permainan-permainan yang terbaik dan menghibur kita semua dan menghasilkan hasil yang terbaik, yang positif untuk timnas. Jangan sampai kita bully mereka. Ayolah, mereka juga mau berjuang untuk timnas. Ya, mereka bukan lagi yang di kotak-kotakan di sana ada pemain diaspora, naturalisasi atau lokal. Tidak, mereka semua anak-anak Indonesia yang mau bermain untuk Indonesia dan membawa sepak bola Indonesia lebih tinggi lagi. Ayolah, come on, kita jangan bully. Kita jangan sampai hina-hina pemain timnas ya. Kalau mereka lakukan kesalahan, silahkan mengkritik, tapi tolonglah jangan sampai kalian hina, bully dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Sintayong blunder. Ya, saya adalah orang yang sangat pro dengan Sintayong, tapi untuk kali ini saya mau coba kritik dan mempertanyakan beberapa hal. Yang pertama, dari pemain yang masuk starting line up, ada salah satu orang yang dicoret, yaitu Eliano Reinders. Waduh, alasannya itu karena tidak masuk skema taktik. Ini tuh pemain atau dinaturalisasi atas kemauan pelatih, dan pelatih pasti tahu dia akan masuk skema taktik, tapi pas mau main dia dicoret karena gak masuk skema taktik. Terus mainin Asnawi, kita masuk ke 11 yang main. Pertama Asnawi dimainin. Asnawi bagus, cuman buat bersaing di level kompetisi yang sekarang tuh masih kurang banyak. Apa ya? Dia ngoper aja tuh kencang terus coy, anjir. Jadi yang nerimanya itu mantul kesusahan. Kita Asnawi kapten, kita kayak berasa gak punya kapten. Ya kalau soal kapten sih saya pikir kenapa bukan Jay, itu yang menjadi pertanyaan besar untuk kita semua kan. Kenapa bukan Jay, sedangkan Jay itu starter bukan cadangan. Oke lah, kita bisa pahami kalau Asnawi jadi kapten kalau seandainya Jay itu cadangan. Tetapi posisinya tadi malam lawan Cina, Jay itu jadi starter. Kenapa Asnawi jadi kapten? Nah itu yang menjadi pertanyaannya. Kemudian Asnawi bukan tidak bagus, dia bagus. Tetapi tadi malam dia itu memang underperform. Seringkali dia kehilangan bola, dia ambisi, kemudian ada beberapa keputusan-keputusan yang dia ambil itu terlalu terburu-buru sehingga membuat kita kesulitan untuk mencetak gol ke gawangnya Cina. Padahal sebenarnya kita punya kesempatan besar untuk mengalahkan Cina. Tetapi karena kesalahan-kesalahan pemain, kesalahan-kesalahan elementer, kesalahan dasar, itu yang membuat Cina dapat membobol gawang kita 2 kali. Jadi ayolah kita dukung mereka. Kita tetap support mereka supaya mereka bisa bermain lebih baik lagi. Karena November ini pertandingan yang cukup berat. Kita akan lawan Arab dan juga Jepang, teman-teman. Jadi ya semoga kita sih berharap, ini hanya harapan saja. Lawan Jepang kita bisa seri walaupun ya realitanya mungkin berbeda dari harapan kita. Tetapi ya tidak salah juga kalau kita mengharapkan imbang. Karena ya kita tahu juga Jepang ini ya mungkin turunkan lapis kedua pun mereka masih bisa mengalahkan kita begitu. Tetapi saya yakin bisa imbang, kalaupun kalah mungkin kalah ya 1 atau 2-0 saja atau 2-1 lah, kalah tipis teman-teman. Lawan Arab kita harus menang, ya mau tidak mau, suka tidak suka harus menang. Kemudian nanti lawan Bahrain juga. Bahrain ini yang repot teman-teman. Mereka itu tidak mau bermain di Indonesia. Mereka itu minta supaya pertandingan mereka dengan Indonesia, laga away-nya mereka itu bermain di luar Indonesia. Nah ini yang menurut saya salah satu bentuk kemunduran dari sepak bola Asia, yang menurut saya tidak seharusnya lah Bahrain melakukan itu, mengajukan protes atau permintaan ke AFC dan FIFA supaya ya negara pertandingan antara dia dengan Indonesia itu dilakukan di luar negara Indonesia, harus bermain di luar. Jadi itu yang membuat saya, kok bisa ya Bahrain seperti ini? Ada apa sebenarnya? Apakah mereka takut dari supporter Indonesia? Kalau mereka takut dari supporter Indonesia, ini menandakan bahwa benar mereka melakukan kecurangan. Kalau mereka merasa tidak melakukan kecurangan di Bahrain, kenapa mereka harus takut dengan supporter Indonesia atau datang ke Indonesia?
Karena tidak mungkin ada asap tanpa ada api. Karena tidak mungkin netizen Indonesia itu meluapkan amarahnya itu di akun IG-nya mereka itu kalau tidak ada penyebabnya. Nah, karena mereka yang memulai, makanya mereka dihajar habis-habisan di media sosial mereka. Jadi itulah, mereka yang sebenarnya sudah kena mental sebelum bertanding, padahal pertandingannya itu masih jauh, itu sekitar Maret kalau tidak salah atau Februari. Ya, itu masih jauh sekali, tapi mereka sudah kena mental dari sekarang. Mereka tidak mau bermain di kandangnya Indonesia, padahal itu jatah kandangnya Indonesia. Ya suka tidak suka, mau tidak mau, like or dislike, mereka harus bermain di kandang Indonesia. Karena ketika mereka menjadi tuan rumah pun Indonesia datang capek-capek ke sana kan. Ya, tapi di sana mereka buat yang ya tidak seharusnya dibuat begitu. Nah, itu yang menjadi kekecewaannya netizen Indonesia. Makanya mereka punya akun media sosial resmi itu diserang habis-habisan. Jadi itulah yang membuat mereka tidak mau datang ke Indonesia. Ya agak sedikit kayak seperti dalam tanda kutip mereka ini ya takut dengan Indonesia begitu. Padahal mereka negaranya lebih besar dari Indonesia, tapi mereka takut dengan ya, euforia semangatnya timnas Indonesia, semangatnya supporter timnas Indonesia yang menyala-nyala mendukung timnas. Kalau timnasnya disakiti maka habislah kau orang yang menyakiti. Iya kan? Itu yang membuat mereka ketakutan. Oke teman-teman, jadi itu dia sedikit informasi yang ya membuat kita terkejut bahwa Bahrain tidak mau bermain di kandangnya Indonesia dan mereka akan mengajukan protes atau mengajukan tawaran ke Bahrain, dan mereka akan mengajukan surat permohonan ke AFC dan juga FIFA supaya pertandingan mereka nanti, pertandingan away-nya mereka itu jangan bermain di Indonesia. Nah, di sini saya pikir ya bisa saja disahkan. Mereka bermain di luar. Bisa saja, tidak menutup kemungkinan, teman-teman. Karena yang pertama, satu, yang menjadi ketua federasi AFC ini orang Bahrain. Dan di FIFA mereka punya orang dalam juga. Ya, tidak menutup kemungkinan mereka kong kali kong dan ya mereka akan bermain di luar lagi. Indonesia akan mengikuti kemauan mereka. Tetapi saya sih berharap jangan sampai seperti itu, karena ini laga kandangnya Indonesia. Ya, mereka harus menghormati tuan rumah, jangan sampai karena alasan bodoh, alasan yang tidak masuk akal, mereka tidak mau main di Indonesia. Oke teman-teman, jadi itu dia informasinya. Kalau kalian punya kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.